Pertanyaannya satu hal, kenapa saya bisa meninggalkan kepercayaan agama nenek moyang saya dan jatuh cinta kepada Tuhan Yesus? Nah, saya melihat satu hal, yang pertama, Yesus bisa mengubah hidup manusia, termasuk hidup saya. Dari tidak karuan, pergaulan bebas, hidup di jalanan, anjal, anak jalanan, ya, menjadi anak kerajaan. Ya Sobat channel Teva Kreatif, salam jumpa lagi bersama saya hari ini. Selamat sore, selamat kita berjumpa kembali. Ya, pada kesempatan ini seperti cuplikan video yang sudah kita dengarkan tadi, di mana anak broken home yang telah memilih untuk menjadi pengikut Kristus, awalnya hidupnya sangat hancur. Hidupnya yang suka nongkrong di pinggir jalan, narkoba, dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, ia telah disadarkan oleh Tuhan Yesus bahwa jalan yang ia ambil adalah jalan yang sesat. Dan puji Tuhan, ia dipilih untuk menjadi pengikut Kristus. Ya sahabat Tuhan, penasaran dengan kesaksian kisah selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Para pemirsa channel Miracle TV, terima kasih kesempatan kami boleh menyaksikan apa yang kami alami. Kesaksian ini saya berikan judul, saya berikan tema, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin Pak Franky bisa tampilkan Roma 8 ayat 28, Pak. Tuhan baik, Pak. turut, ya. Roma ya, 8 ayat 28, Pak. Baik. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Ya, betul Pak itu ya. Ya, betul Pak. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini tema dari kesaksian kami ini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya baik dalam hal yang baik, baik hal yang tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini kami alami dalam hidup kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Hari Prabowo. Ya, pemberian nama dari orang tua. Saya dilahirkan 75 tahun yang lalu, tepatnya di Kota Malang, tanggal 28 Agustus tahun 1946, sesuai dengan KTP dan akte kelahiran kami. Ini akte kelahiran saya, ya, 75 tahun yang lalu. Kata orang, Pak Franky, saya ini udah UUBS, katanya begitu. Usia bau surga. Itu yang mereka plesetkan begitu, sering nyindir kami tapi nggak apa-apa. Ya, kami tetap bersyukur ada kesempatan untuk kami menyaksikan kebaikan Tuhan. Apa yang kami alami, ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak, lebih daripada itu jahat, seperti dikatakan dalam Matius 5 ayat 37. Ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak, lebih daripada itu jahat. Ya, kesaksian ini kami bagi dari 3 bagian. Yang pertama, dari anak jalanan, anjal, itu manusia lama, kepada anak kerajaan, itu manusia baru. Nah, ini kami alami dalam kehidupan kami, latar belakang kami. Kami dilahirkan dari orang tua keluarga Muslim Kejawen, ya. Jadi selain beragama Islam, orang tua saya percaya dengan ritual-ritual Kejawen, tirakatan, tiap hari Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan sebagainya. Itu pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Kesaksian ini
Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, tidak bermaksud merendahkan agama lain atau kepercayaan lain, melainkan adalah kesaksian dari pengalaman hidup saya pribadi dengan Tuhan. Dikala usia saya 16 tahun, yaitu pada waktu saya kelas 1 SMA di SMA Negeri 4 Malang, itu muka stasiun Kota Malang, Kota Baru, ada disebut alun-alun bundar. SMA Negeri 4 itu jadi satu sama SMA Negeri 3, SMA Negeri 1 Malang. Saya tinggalkan Kota Malang pada usia 16 tahun, kelas 1 SMA, baru 1 semester. Saya pindah, ya saya pergi dari rumah karena keadaan keluarga latar belakang broken home, yaitu dari orang tua, bapak ibu saya bercerai, bapak saya menikah lagi, dan ibu saya juga menikah lagi. Jadi saya terlahir dari keluarga broken home. Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi saya adalah korban dari KUT. Ini saya singkat-singkat supaya teman-teman, Bapak Ibu pemirsa, apa itu KUT? Itu kenakalan orang tua. Jadi kenakalan remaja adalah produk dari kenakalan orang tua. Karena bapak menikah lagi, ibu saya menikah lagi, saya 4 bersaudara. Jadi seperti tidak ada tempat berpijak. Jadi kami 4 bersaudara dititipkan dari satu orang ke saudara yang lain dan dititipkan ikut kakek, disebut eyang, kakung dan eyang putri yang sudah sepuh, ya, yang lama kemudian beliau meninggal dunia dan saya berempat saudara menjadi kacau dari hidup dari satu tangan ke tangan orang lain, tante, Pak D, begitu saudaraku. Dan saya tinggalkan Kota Malang, pergi ke Kota Cirebon. Nah, di Kota Cirebon itu saya mulai masuk ke dalam pergaulan bebas. Mulai kenal dengan yang namanya minum-minuman keras, mabuk-mabuk, dan dunia gemerlap, dugem, itulah di Kota Cirebon. Saya kebetulan kenal dengan seorang Belanda yang bernama Van Heid yang mempunyai sasana tinju, melatih camp, dan saya dilatih main tinju. Sehingga tiap-tiap hari libur, hari Minggu, kami main tinju di Traffic Garden, itu belakang rumah makan Moro Seneng di Kota Cirebon, itu banyak yang tahu. Itulah pekerjaan kami. Bahkan saya ikut geng anak-anak muda. Karena ya pada waktu itu tidak ada tempat, orang sebagai orang tua kami juga jauh. Jadi di Kota Cirebon itu kami hidup dalam pergaulan bebas. Pada waktu hari-hari Minggu kami mencari tempat-tempat pesta, orang hajatan, orang kawinan, ya gitulah, istilahnya bisa makan gratis, itu saking menderitanya. Cari tempat yang ada teman-teman itu ada intelnya, kalau resepsi tidak berlaku, kami cari tempat yang prasmanan karena bisa nambah berkali-kali. Nah itu yang kami lakukan geng anak-anak muda pada zaman itu. Tepatnya tahun 1966 meletuslah gerakan Orde Baru yang menumbangkan Orde Lama. Waktu itu muncul pemerintahan Presiden Soeharto, ya, di mana-mana ada ormas-ormas, ya, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia KAPI, kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa, kemudian Kokada, saya masih ingat waktu itu, Komando Aksi Pemuda, ya. Saya bisa diterima karena saya mempunyai ilmu bela diri, bisa main tinju, ya.
saya mendapatkan satu perintah dari koordinator saya di Komando Aksi Pemuda untuk setiap hari ambil jatah makanan. Waktu itu sekolah-sekolah Tionghoa ditutup, namanya Senghuase dan sebagainya, itu dijadikan pos-pos Komando Aksi Pemuda KAPI kami dan Kokada. Saya bertugas untuk ambil konsumsi. Puji Tuhan, waktu itu kami bertemu dengan seorang bendahara dari Komando Aksi, Bapak Insinyur Singgih Purnomo, yang menyambut kami dengan baik, bahkan mengajak kami makan bersama dan kami didoakan. Bahkan pada waktu itu Bapak Insinyur Singgih Purnomo ini menawarkan supaya kami bisa tinggal di rumahnya. Pada waktu itu kami tidur berpindah-pindah menjadi anak jalanan. Ya, kadang-kadang di tempat pos-pos Komando Aksi itu ya hanya untuk mengisi kampung tengah atau perut lapar. Tapi Bapak ini dengan penuh kasih membimbing kami, memperkenalkan bahwa ada Tuhan yang penuh kasih, Tuhan sebagai terang, itu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, dan supaya kami buka hati dan kami didoakan oleh Bapak Insinyur Singgih ini, dan kami dianggap seperti keluarga di situ. Bapak Insinyur ini Singgih masih bujangan, ya ada satu adiknya, ada satu keponakan di situ. Kami berempat di kota Cirebon, di Gunung Sari Dalam, itu daerah di Cirebon di sana. Puji Tuhan, untuk pertama kalinya saya merasakan bagaimana kasih Tuhan. Itu waktu kami diminta untuk membuka hati, untuk menerima Tuhan, dan saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Saya merasakan satu ketentraman waktu kami membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Ya, jadi di dalam rumah kami tersebut ada 4 orang. Bapak Insinyur Singgih Purnomo itu pergi ke gereja GKI di Pengampon. Bapak Dominiku Engcu, Bapak Pendeta Sudirgo sebagai pendetanya. Kemudian adiknya, Saudara Fajar ini pergi ke gereja GBI Cangkol. Pendeta Tio Kiacuan, Pendeta Mailo Ol waktu itu. Yang satu lagi Anto, itu keponakannya Nuswantoro, itu pergi ke gereja Isa Al-Masih, Pendeta Tan Sun Wat. Saya masih ingat waktu itu. Nah, saya diberi kebebasan untuk, dia selalu mengatakan, Bapak Insinyur Singgih, gereja tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan. Silahkan di hari Prabowo begitu panggil saya, memilih sesuai dengan hati nurani. Saya memilih di gereja di SPDI Philadelphia, Jalan Kenduruan 79 di Cirebon. Bapak pendetanya orang Manado, yaitu Bapak Wempi Daniel Masi. Saya dibimbing dan puji Tuhan. Pertanyaannya satu hal, kenapa saya bisa meninggalkan kepercayaan agama nenek moyang saya dan jatuh cinta kepada Tuhan Yesus? Nah, saya melihat satu hal, yang pertama, Yesus bisa mengubah hidup manusia, termasuk hidup saya. Dari tidak karuan, pergaulan bebas, hidup di jalanan, anjal, anak jalanan, ya, menjadi anak kerajaan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan siapa yang hidup di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Bisa ditampilkan 2 Korintus 5 ayat 17? Ya. Bisa, Pak. Ya, tentu kami. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Hari Prabowo yang menjadi anak jalanan, yang suka minum-minum, mabuk, bahkan tidur di pinggir jalan, sudah nggak tahu malu, ya, dirubah oleh Tuhan menjadi manusia baru, menjadi anak kerajaan. Nah, itu yang kami ingat satu hal yang dimana Bapak Insinyur terus membimbing kami dari iman kepada iman setiap hari, dan setiap hari, setiap saat diajak doa bersama dan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Nah, kami merasakan ya kebenaran ini yang terus mengiang di dalam telinga kami. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Berarti kami harus memilih. Tidak ada pilihan, mau hidup yang lama, mau tetap dalam pergaulan ya bebas, atau mau hidup baru dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kebiasaan ya, pola-pola hidup lama, cara-cara kehidupan lama mulai kami kikis dengan pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus dan firman-Nya, ya, kami sehingga mulai masuk dalam pola kerajaan surga, manusia baru. Nah, ini yang saya heran. Dulu waktu saya ibadah di dalam pola yang lama, saya bisa ibadah di mana saja, ya, di musola, di masjid, di mana saya bisa ibadah. Tapi kok ini agak bingung juga. Gereja ada macam-macam namanya. Bahkan kami satu rumah, di rumah Pak Insinyur Singgi ini ibadah di 4 gereja, 4 macam. Yang satu di DKI Pengampon, yang satu di GBI Cangkol, yang satu lagi di Jalan Bahagia, di Gereja Isa Al-Masih, dan kami juga memilih pilihan kami sendiri di Gereja Philadelphia, di Jalan Kenduruan 79 Cirebon. Tapi puji Tuhan kami diberi kebebasan. Bapak Insinyur Singgi selalu mengatakan gereja tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Yesus. Only Yesus. Itu penekanannya. Itu membuat kami terbakar api cinta kasih daripada Tuhan. Apa yang selalu disampaikan beliau adalah Yesus only. Yesus Tuhan Juru Selamat. Ya. Tapi waktu pertama kami belajar mulai menapaki iman Kristen, sangat sulit saya menyebut Bapak di surga. Sebab saya belum melepaskan pengampunan Bapak saya yang begitu gampang kawin cerai meninggalkan ibu saya. Kami berempat bersaudara. Saya belum bisa menyebut Bapak di surga, sangat susah sekali. Tapi begitu Roh Kudus mengingatkan bahwa saya harus melepaskan pengampunan kepada Bapak saya secara jasmani, mengampuni dulu. Akhirnya saya lepaskan pengampunan kepada Bapak saya secara jasmani, membuat hati yang kecewa, hati yang punya rasa benci, hati rasa dendam, itu bisa terlepas. Ada sesuatu damai yang luar biasa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Tolong Pak Rengki ditampilkan 1 Yohanes 1 ayat 9 yang diajarkan oleh mentor saya itu, kalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil. Ya, jika kita mengaku dosa kita adalah setia, ya, Allah itu setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Tidak ada dosa hitam, dosa putih, dan dosa kecil, dosa besar. Dia dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini yang kami pegang. Ya, juga Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Tolong Pak Rengki, karena ini ayat-ayat Amsal 28 ayat 13
Ini yang diberikan mentor saya, Bapak Insinyur Singgih Purnomo yang sudah almarhum 5 tahun yang lalu. Ya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkan akan disayangi. Susah kami untuk bisa mengampuni karena kami merasa tidak mengalami kasih sayang dan keadilan sebagai anak remaja yang dalam pertumbuhan. Ya, kemudian juga Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Ya, bisa ditampilkan Pak Franky. Ini yang membuat kami bergairah karena ada kelepasan, ada kemenangan, kami bisa melepaskan pengampunan, kami bisa mau menapak dari marilah ayat 18 dari Yesaya 1. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ini ajaan dalam Yesaya, kitab Yesaya, supaya bangsa Israel bertobat. Ya, kami merasakan ya membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Nah, ini pengajaran yang saya terima dari mentor saya. Kalau kita terus, ya, dia panggil saya adik, Hari Prabowo menyimpan benci, dendam, kecewa 5 menit, katanya ya 6 jam akan mempengaruhi ya imun kesehatan kita, kekebalan tubuh kita. Ini menurut penyelidikan dari para ilmuwan, profesor di Jepang. 5 menit kecewa, masih simpan kecewa, tidak bisa mengampuni, 6 jam akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Itu begitu ditekankan seperti itu, dan kami tidak mau. Kalau 5 menit saja 6 jam bisa turun, ya, merosot kesehatan kita. Nah, kalau 1 hari saya pikir itu kalau 1 jam saja 60 menit, ya, 1 hari 60 kali 24 jam kami nggak bisa mengampuni, berarti kami masih Tuhan belum bisa bekerja. Darah Tuhan belum bisa memperdamaikan kami dengan Tuhan. Itu yang kami terima. Kami mulai tinggalkan, ya, di babak pertama tadi, dari anak jalanan ke anak kerajaan surga. Kami merasa damai, kami mendapat pengampunan, dan sekarang melangkah yang kedua, dari anak kerajaan masuk ke dalam sekolah kehidupan. Setelah kami beribadah, tinggalkan cara-cara hidup yang lama, ya, hidup yang tidak berkenan Tuhan, pergaulan-pergaulan yang merusakkan, ya. Kemudian kami mendapat pola yang baru. Rupanya proses mengaku percaya dan dibaptis itu tidak cukup untuk bisa bertahan menghadapi godaan-godaan, ya, pergaulan dunia. Bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir contohnya, ya, habis, kemudian dia keluar dari Mesir, dia harus dibawa ke padang belantara, ya, masuk sekolah padang gurun, sekolah padang belantara. Jadi godaan untuk kembali ke manusia lama Mesir begitu kuat, itu harus kita lawan dengan pikul salib, sangkal diri, ya, supaya kita tetap bisa bertahan. Lukas 9 ayat 23. Baik, Pak. Ya. Pak, bisa mundur sedikit sekali, Pak, supaya kepala Bapak tidak terputus. Ya, baik. Sedikit-sedikit, Pak. Baik. Ya. Lukas 9 ayat 23. Ayat 23. Ya, ya. Terima kasih Pak Franky bisa membantu. Ya. Ya, ini dari mentor saya, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kami diajari untuk pikul salib,
untuk senantiasa menyangkal diri, menyangkal melawan kedagingan, ya. Karena hanya dengan pikul salib setiap hari penyangkal diri, kita akan menang menghadapi godaan-godaan, ya. Makanya di padang gurun bangsa Israel, ya selalu bersungut-sungut dan ingin kembali ke Mesir, memberontak kepada Musa, ya. Itu tidak usah kami baca ayatnya begitu panjang, tapi bisa dicatat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. Itu bangsa Israel menjadi contoh bagi kita sekalian. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu teman-teman para pemirsa, tahun 1969 saya memutuskan untuk masuk sekolah Alkitab, ya. Dan keluar dari sekolah Alkitab, saya menjadi pemberita Injil. Saya bersyukur kepada Tuhan yang ajaib bahwa kembali Roma 8 ayat 28 digenapi di dalam hidup saya. Dalam Roma 8 ayat 28, saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam NIV, itu luar biasa. Dikatakan bagi orang percaya yang mengasihi Tuhan dan bersedia masuk dalam panggilannya untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya, maka apapun yang terjadi seperti yang saya alami dalam hidupnya itu tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi dalam hidupnya ada di dalam rencana dan izin Tuhan. Itu yang kami alami, ya. Dulu kami meninggalkan Kota Malang pergi ke Kota Cirebon, itu membawa kecewa, membawa benci, membawa rasa dendam. Tapi setelah menyadari kebaikan Tuhan dalam ayat Roma 8 ayat 28 itu, kami mulai sadar. Sebab dalam segala sesuatu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan berdaulat, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Karena itu kita harus tahu, yakin dan percaya bahwa Tuhanlah pemilik dan penyelenggara hidup kita. Karena itu hidup kita harus dipertanggungjawabkan, ya, kepada Tuhan sepenuhnya, supaya menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi kita tidak boleh bimbang bahwa semua yang terjadi atas kita itu adalah campur tangan Tuhan, yang pasti membawa kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Itu Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang kami yakini dalam Roma 8 ayat 28, bahwa tadinya kami meninggalkan Kota Malang itu membawa hati yang kecewa, kemudian puji Tuhan kami merasakan kedamaian. Setelah Bapak Insinyur Singgih Purnomo mendoakan saya, dan puji nama Tuhan tidak secara kebetulan, saudara saya teringat Bapak Saifuddin Ibrahim juga bertemu mengalami perjumpaan Tuhan di Kota Cirebon. Puji Tuhan, saya merasakan Kota Cirebon ini menjadi kota yang indah buat saya, di mana Tuhan membawa saya di dalam rencananya. Luar biasa. Itu sebabnya dalam Alkitab juga Yusuf pernah berkata kepada saudaranya yang pernah menganiayanya, ya, memasukkan dalam sumur, menjual sebagai budak. Kamu ini mereka-mereka yang jahat, tapi Allahku mereka-reka untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Ini waktu saya renungkan, luar biasa, sangat menginspirasi bahwa kendaraan Yusuf untuk mengalami kemuliaan, ternyata Tuhan izinkan aniaya itu dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Waktu saya renungkan ayat ini, kemudian saya bisa mengampuni satu persatu
orang-orang yang mengecewakan saya. Waktu kami ada di Kota Malang, kepada orang tuaku, aku bisa mengampuni mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi aniaya adalah kendaraan. Ya, orang percaya dalam Alkitab Yusuf untuk mengalami kemuliaan. Ini disebutkan juga bahwa aniaya, salib, pikul salib adalah bagian dari iman Kristiani. Filipi 1 ayat 29. Kepada kamu, Filipi 1 ayat 29 berkata, dianugerahkan bukan saja percaya, tapi juga menderita sengsara karena dia. Bisa ditampilkan Pak Rangki, Filipi 1 ayat 29. Iya, sebab kepada kamu dikaruniai bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk dia. Juga 1 ayat 2 Timotius 3 ayat 12. Ini yang mendasari kami dari anak kerajaan masuk dalam sekolah kehidupan, School of Life. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang hidup beribadah, mengaku hidup beribadah dalam Kristus, dikatakan akan apa saudara? Menderita aniaya. Itu sebabnya kami berbesar hati, kami bersyukur ya bahwa kasih karunia Tuhan, ya, haleluya, kebaikan Tuhan boleh kami terima. Dalam penginjilan saya ke daerah pedesaan, ya, saya berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, teman-teman, seperti Gideon yang minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada seorang gadis pakai baju kuning, berambut panjang, berdada lebar, keluar pertama kali, wah itulah Tuhan. Boleh jadi itu adalah teman hidupku, jodohku, tulang rusuk kami yang hilang. Saya pernah berdoa begitu saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan dikenapi. Tiba-tiba benar saudara, ya, ada seorang gadis pakai baju kuning, ya, rambut panjang, berdada lebar. Wah, saya berdebar hati saya. Kemudian saya tanya pada Tuhan, nah, saya ada sejahtera. Akhirnya, ya, saudaraku, untuk meneguhkan janji Tuhan itu, saya bilang saudaraku, saya PDKT, saya katakan baju kuning menarik hati. Good morning, selamat pagi, baju kuning menarik hati. Puji Tuhan, jadi istri saya sampai sekarang ini, haleluya, sudah 48 tahun, puji nama Tuhan. Jadi kami nanti akan 2 tahun lagi Cold Married Thanksgiving Anniversary. Doakan Bapak Ibu Saudara, inilah perjalanan iman kami. Saudaraku, mujizat yang pertama yang kami alami, masih banyak sekali mujizat yang kami alami, yaitu haleluya, saya bisa menyelesaikan pendidikan. Tolong. Halo, Pak. Iya. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, lanjut Pak. Ya, saya bisa menyelesaikan pendidikan, sarjana pendidikan, ya, kemudian sarjana teologi, puji nama Tuhan, haleluya. Iya, tadi sedikit terganggu, maaf karena baterainya drop, belum disambung. Terima kasih, ini cucu saya sudah membantu menyambungkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kami bersyukur, ya, puji Tuhan, ya, kami terus belajar dan belajar dan belajar. Kami menyelesaikan pendidikan teologi, bukan apal-apal, tapi 5 tahun kami bergumul, ya, haleluya, semua karena anugerah Tuhan. Tapi terutama kami belajar oleh Yesus kepada Yesus, di mana Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati. Itu yang kami pegang. Jadi belajar tidak mengenal usia, walaupun kami sudah sekarang 75 tahun dengan kasih karunia Tuhan, kami juga sudah menyelesaikan S2 kami, haleluya.
Tuhan karuniakan 6 orang anak, 4 putra, 2 putri, 5 orang menantu, dan 11 orang cucu. Haleluya. Kami sudah 48 tahun menikah, puji Tuhan. Ya, proses sekolah kehidupan terus berjalan. Ya, terutama dikatakan Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17, Pak Fengi. Bisa dibantu ditampilkan. Ya, ini yang membuat karakter Kristus akan terus muncul. Lalu kita besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, di dalam setelah saya masuk dalam pola ya pelayanan tadi, dari anak kerajaan masuk ke dalam sekolah kehidupan, ya, kadang-kadang antar pendeta, antara pendeta dengan majelis gereja, antar majelis dengan jemaat dan sebagainya, ya, itu membuat karakter Kristus akan muncul, ya. Kita menjadi serupa dengan Yesus, itu tujuan daripada proses sekolah di padang gurun. Rupanya terus berjalan, gesekan antara teman sama hamba Tuhan, jangan sampai menimbulkan rasa kecewa. Tapi terus seperti Yusuf merendahkan diri dan mengatakan, kalian mereka-mereka yang jahat, Tuhanku mereka-mereka satu kebaikan. Yang ketiga, yang terakhir, dari anak kerajaan terus melayani raja, segala raja sampai sekarang ini, kemurahan Tuhan. Ya, dalam usia yang tidak muda lagi, saya terlibat dalam pelayanan di jaringan doa sekota di Jardusin. Jardusin itu jaringan doa usia indah. Ya, kapan masuk usia indah? Saya baca di dalam Bilangan 8 ayat 25 kalau tidak salah. Bilangan 8 ayat 25, mereka yang melayani di kemah suci kalau sudah umur 50 tahun, pada zaman perjanjian lama sudah emeritus, sudah pensiun. Nah, ya saya izinkan mereka bergabung, ya. Yang berumur 50 tahun, Lolita lolos 50 tahun, 60 ke atas, 70 tahun ke atas, Lotota lolos 70 tahun, kami undang, ayo kita berdiri bagi bangsa. Kita mendoakan bangsa ini. Rupanya saya direspon. Puji Tuhan, ya. Ayat rema saya dapat dalam Lukas 12 ayat 48. Terutama bagian B. Lukas 12 ayat 48. Ya, Lukas 12 ayat 48 bagian B. Ya, puji Tuhan. Ya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Dan kepada siapa banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Nah ini saudaraku, BDP, BDT, banyak diberi, banyak dituntut. BDP, BDT, banyak dipercaya, banyak dituntut. Saya merasakan kebaikan Tuhan, banyak diberi kesempatan, banyak diberi umur, banyak diberi kesehatan. Tuhan juga tuntut lebih banyak untuk memberi kepada Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku, teman-teman yang dikasih Tuhan, ada sekali banyak mujizat ya yang kami alami, tapi jangan cari mujizat, cari sumber mujizat. Itulah Yesus, kembali Yesus only. Dari kerajaan Allah seperti kebenarannya, yang lain itu akan ditambahkan kepadamu dalam Matius 6 ayat 33. Itu kita semua sudah hafal ayat itu. Tapi untuk menghidupi firman tersebut, supaya kita tetap setia sebagai anak-anak kerajaan Bapa, kerajaan surga, terus menerus melayani Sang Raja sampai sekarang. Puji Tuhan, di kota Ungaran, ya, sebelum saya pindah Boyolali, saya dipercayakan untuk mengajar ya sebagai guru agama Kristen di SMA Negeri 1 Ungaran.
selama 10 tahun ya di SMA Negeri 2 Ungaran, di SMEA Widya Praja, di SMP Negeri 3 Ungaran ya. Kemudian kami dilanjutkan di Boyolali selama 18 tahun. Nah, setelah saya menginjak umur 70 ya, waktu itu Bapak Kepala Sekolah panggil, Pak, mohon maaf karena aturan Gubernur Jawa Tengah usia mengajar untuk guru tidak tetap hanya 60 tahun, tetapi Bapak ini sudah, kita menghormati pengabdian Bapak. Puji Tuhan, saya diberikan ya dipersilahkan berhenti dengan hormat karena saya sudah masuk di dalam usia, orang lain bilang lansia, orang ada yang bilang glamur, golongan lanjut umur, tapi puji Tuhan ya, saya mengucap syukur dalam usia sekarang, kemarin 28 Agustus genap 75 tahun, saya mendapatkan kenang-kenangan luar biasa dari teman saya, seorang Dr. Aryadi Baskoro yang ada di Jogja, 80 renungan lansia menjadi bekal kami. Pak, kameranya. Ini waktu kemarin kami ulang tahun ke-75 Pak Franky, Bapak Ibu teman-teman saya dapat kenangan hadiah 80 renungan lansia. Wow, saya sangat bersyukur sekali, Tuhan begitu baik sekali. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, haleluya ya. Puji Tuhan. Mujizat-mujizat yang pernah kami alami luar biasa ya. Saya sebutkan poin-poinnya saja Pak. Masih ada waktu 5 menit, 10 menit lagi Pak Franky. Silakan Pak, masih ada waktu. Ya. Yang pertama, mujizat keubahan hidup ya, dari anak jalanan ke anak kerajaan sorga. Kemudian tadi saya sebut mujizat dalam pernikahan. Tuhan karuniakan seorang istri yang setia mendampingi pelayanan kami sampai sekarang ini, bahkan kami melayani di penjara-penjara sampai di Pulau Nusa Kambangan ya, haleluya, di LP Rutan Solo. Puji Tuhan ya, itu mujizat pernikahan, mujizat perlindungan ya. Kami 1 Januari 2005 itu mengalami kecelakaan yang luar biasa. Saya ditabrak lari waktu nyebrang jalan jam 8 malam. Saya tidak sadar, dibawa rumah sakit, dijahit 12 jahitan di kepala. Ini saya pikir saya sudah berangkat 1 Januari 2005. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, Pak Franky, tapi puji Tuhan, Tuhan masih berkemurahan. Haleluya. Saya puji Tuhan masih bisa hidup sampai sekarang ini. Itu mujizat perlindungan. Beberapa kali kami mengalami kecelakaan, laka lalu lintas ya. Kalau saya hitung-hitung lebih daripada 13-14 kali ya. Tapi puji Tuhan, waktu itu ada seorang hamba Tuhan datang dari kota Semarang, datang kepada saya, suami istri, mengatakan, Pak, saya dengar Pak Hari Prabowo kecelakaan kok berkali-kali. Coba Pak, sebelum berangkat naik motor katakan kebas-kebaskan ya, roh kecelakaan, roh maut dalam nama Tuhan Yesus ya. Tuhan memperkatakan, mengucapkan kata-kata firman dalam Mazmur 121, Tuhan memelihara keluar masukku, Tuhan memelihara aku dari segala kecelakaan. Puji Tuhan, walaupun dia usia lebih muda, saya praktekkan itu dan puji Tuhan, saya tidak mengalami kecelakaan lagi. Itu kemurahan Tuhan. Tadi mujizat keubahan hidup, mujizat pernikahan, mujizat perlindungan Tuhan. Kemudian mujizat berkat bangsa-bangsa. Pak Franky, Bapak Ibu teman-teman. Ya, haleluya. Yesaya 60, coba tolong ayat 5. Yesaya 60 ayat 5. Kami seringkali mengalami berkat bangsa-bangsa. Kami perkatakan, kami ucapkan, firman Tuhan berkata, jangan kamu lupa untuk memperkatakan, merenungkan firman-Ku siang dan malam, bertindak hati-hati. Kamu akan beruntung dan berhasil. Ya, ini Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran
melihat dan berseri-seri. Engkau tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini kami alami. Bapak, Ibu, teman-teman, Pak Franky, ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak, lebih daripada itu jahat. Kata Alkitab dalam Matius 5 ayat 37. Waktu itu kami ketemu dengan seorang misioneri dari Oklahoma, dari Amerika. Saya ajak pelayanan ke desa, puji Tuhan. Saya ajak pelayanan masuk ke sekolah, membina anak-anak. Puji Tuhan. Ya, tahu-tahu waktu dia pulang Amerika, dia kirim berkat. Saya seperti saya 60 tadi ayat 5 dikatakan terheran-heran, tercengang-cengang, puji Tuhan bahwa kelimpahan dari seberang laut itu beralih kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa. Haleluya. Setiap bulan ada cek ya 30-50 dolar itu datang dari Oklahoma, sampai dari tahun 80 sampai 98. Luar biasa, pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Haleluya. Ya, pada waktu ada seorang ibu dari Blitar, dia telepon sama saya, Pak, ini anak-anak mahasiswa yang sedang kuliah di Jepang ada kirim berkat buat putra-putra Bapak yang masih sekolah. Oh puji Tuhan, ini berkat yen. Haleluya. Dari Jepang. Kami alami berkat bangsa-bangsa. Kami perkatakan, kami percaya. Ada seorang ibu janda dari Korea titip kepada misioneri di Korea. Ini berkat disampaikan kepada saya. Bukan nilai nominalnya, tapi saya melihat janji Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, jangan cari mujizat, tapi cari Yesus, sumber daripada mujizat. Ya, kalau kita cuma cari mujizat nanti kecewa. Yesus yang menjadi sumber mujizat. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu kami alami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sebabnya dari anak kerajaan terus melayani Sang Raja segala raja sampai sekarang ini, walaupun usia kami tidak muda lagi, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong, ya. Satu ayat rima lagi yang dahsyat dalam Keluaran 34 ayat 10, Pak Franky, itu membuat kami menyala, membuat kami yakin bahwa apa yang dilakukan itu ya. Keluaran 34 ayat 10. Ya. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Ya, satu perjanjian di seluruh bangsa. Di seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Nah, ini luar biasa Pak Franky, teman-teman, Bapak Ibu, sebab apa yang akan Tuhan lakukan terhadap Bapak Ibu, saudara dan saya itu sungguh-sungguh dahsyat. Ini yang membuat saya tertarik mengikut Yesus sampai tua kami ini, karena di dalam kekristenan ada kitab perjanjian. Di dalam agama-agama lain tuh tidak ada tulisan perjanjian. Coba saya lihat saudaraku, luar biasa. Di dalam Alkitab kita ini, ya, di dalam lembaran pertama sebelum kitab ini dikatakan perjanjian lama, Old Testament, dan kemudian masuk dalam Injil Matius, New Testament, perjanjian baru. Ini dalam kepercayaan lain di dunia agama tidak ada namanya perjanjian. Sebab Tuhan berjanji dan Allah yang berjanji itu setia. Nah, ini yang membuat kami jatuh cinta kepada Yesus. Only Yesus yang mengubah hidup kami, yang mempunyai banyak janji-janji dalam Alkitab,
begitu banyak sekali janji di dalam Alkitab, ya, membuat kami tetap semangat melayani di masa tua kami ini. Semua hanya karena anugerahnya, semua karena kasih setia daripada Tuhan. Tadi di dalam Lukas 12 ayat 48b katakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut, dan kepada siapa banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak dituntut lagi. Setiap hari minimal kami merenungkan, menghafalkan satu ayat firman Tuhan. Kami mengalami keindahan dari ke firman Tuhan ini, sampai kami merasakan di firman secara logos yang tertulis harus menjadi firman rema dalam hidup kami, ya. Sebagai ayat terakhir Yeremia 15 ayat 16 yang membuat kami banyak diberi, banyak dituntut. Ini yang kami alami. Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, tolong ditampilkan Yeremia 15 ayat 16. Puji nama Tuhan. Sebelum nanti kami kembalikan kepada Pak Franky, kami mau berdoa 1-2 menit. Haleluya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, kata Yeremia, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan hati kita. Untuk merenungkan, memperkatakan akan menjadi rema. Itu kami alami sebagai berkat bangsa-bangsa. Mari terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, melalui firman dan Roh-Nya yang kudus, maka kita akan mengalami sesuatu yang baru, breakthrough daripada Tuhan, perkara-perkara yang baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Seperti dikatakan Keluaran 34 tadi, ayat 10, bahwa Tuhan akan memperlakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dulu saya ingat waktu masih di Cirebon dalam pergumulan. Saudara, tadi ada 3 poin, dari anak kerajaan, anak jalanan pada anak kerajaan, kemudian dari anak kerajaan masuk proses sekolah kehidupan, yang terakhir anak kerajaan melayani raja di atas segala raja. Dalam waktu proses salib, satu pujian yang indah di tengah ombak dan arus percobaan. Itu nyanyian kesukaan kami dulu waktu kami dalam proses sekolah padang gurun. Di tengah ombak dan arus percobaan, hampir tenggelam, tujuan akhir hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Dalam refnya itu sangat menyentuh kami. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang tuh yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Itulah misi Yesus Kristus. Saya terhibur, saya bertemu dengan seorang murid Yesus, Bapak Insinyur Singgih Purnomo, sudah almarhum. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus tidak pernah almarhum. Bekerja siap, ready anytime, setiap saat untuk Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah. Seperti kapal yang diombang-ambingkan, hampir karam, hampir tenggelam. Apakah saudara seorang bisnismen, pengusaha? Apakah saudara seorang pelayan Tuhan? Saudara seorang pelajar, mahasiswa? Tuhan bisa pakai. Kalau saya saja sudah kehidupan yang sudah rusak, dari mantan anak jalanan di kota Cirebon bisa diselamatkan oleh Tuhan. Terlebih
Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Tuhan tidak melihat ya wajah penampilan seorang, tapi Tuhan melihat hati kita masing-masing. Mari kita berdoa dan nanti saya akan kembalikan kepada Pak Franky. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Beberapa saat kami boleh menyaksikan pengalaman hidup kami Tuhan. Pada waktu kami umur 16 tahun meninggalkan kota Malang, pergi ke kota Cirebon. Dan kemudian tidak pernah saya bermimpi atau bercita menjadi pelayan Tuhan, tapi Tuhan ubahkan hidup kami. Tuhan perbarui hidup kami, Tuhan bawa kami dalam rencana Tuhan untuk melayani Sang Raja di atas segala raja. Sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan tolonglah teman-teman kami, para pendengar, para pemirsa channel Miracle TV, supaya mereka juga boleh mengalami mujizat yang sama seperti yang kami alami. Bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan, sumber segala mujizat yang akan melakukan perkara-perkara yang dasar dalam hidup kami. Untuk kami mau dibentuk, untuk kami mau diproses, dibawa di dalam rencana Tuhan. Tuhan terus berkati media channel Miracle TV ini menjadi berkat. Oh Tuhan, bagi Tuhan acara-acara selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama. Luar biasa, satu keluarga telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Semuanya itu bukan karena kebetulan, semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan. Ya sahabat Tuhan, puji nama Tuhan, satu keluarga telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur akhir-akhir ini telah banyak jiwa yang menyadari bahwa juru selamat hanyalah Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengikut atau mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Memanglah mengikuti Yesus tidaklah mudah. Banyak hal yang harus kita lewati. Namun puji Tuhan, percayalah, apapun yang kita lewati, apapun yang kita alami, rintangan apapun itu, cobaan apapun, Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Jika Tuhan yang memilih kita, Ia pun tidak akan pernah melepaskan kita. Kita harus percaya hal tersebut. Ya sahabat Tuhan, mari kita mengimani bahwa juru selamat hanyalah Tuhan Yesus. Sebab memang benar, juru selamat manusia di dunia akhirat hanyalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, janganlah kita coba-coba untuk memilih jalan yang salah. Takutnya nanti kita akan menyesal di kemudian hari. Ya sahabat Tuhan, kesaksian ini cukup sampai di sini. Dan mari kita doakan mereka agar iman mereka semakin bertumbuh berakar di dalam Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa yang mendengarkan kesaksian ini, mereka boleh disadarkan dan kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Ya sahabat Tuhan, sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.